Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Manajemen Data yang dosen pengampunya itu Dr. Andes Agung, Triyayudi, Eskom, Mkom. Nah, perkenalkan nama saya Rehan Ahmad Jelani dengan NPM 21700651630 dari Fakultas FTKI Program Studi Sistem Informasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari pertanyaan yang pertama. Jelaskan komponen organisasi teknologi dan manusia dari sistem informasi. Komponen organisasi adalah untuk mencapai tujuan dari usaha dan bisnisnya. Komponen teknologi merupakan alat atau perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Yang ketiga, komponen manusia merupakan salah satu perangkat yang memiliki peranan yang sangat penting sebagai pengolah informasi. Pertanyaan yang kedua, jelaskan bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk kepentingan kompetitif. Nah, di sini yang saya ketahui itu sistem informasi dapat membantu bisnis untuk mencapai keunggulan kompetitif karena sistem informasi memungkinkan perusahaan memiliki akses terhadap sumber daya khusus yang tidak dimiliki oleh yang lain, atau mereka mampu menggunakan sumber daya yang tersedia umum dengan lebih efisien. Biasanya karena pengetahuan dan aset informasi yang superior, yaitu dengan pendekatan. Nah, di sini ada 4 nih, yaitu dengan pendekatan model daya kompetitif Porter. Nah, di sini daya daya kompetitif Porter itu dalam model daya kompetitif Porter, posisi strategis perusahaan dan strategisnya bukan hanya ditentukan oleh kompetisi dengan pesaing tradisional langsung pesaing tradisional langsung, tetapi juga dipengaruhi pemain baru di pasar, barang dan jasa pengganti, pemasok dan pelanggan. Nah, terus strategi sistem informasi untuk berhubungan dengan daya kompetitif. Nah, di sini terdapat 4 strategi umum yang masing-masing sering dimungkinkan dengan penggunaan teknologi dan sistem informasi. Nah, di sini ada 4 nih. Yang pertama itu kepemimpinan harga rendah. Terus yang kedua itu diferensiasi produk dan menguatkan keakraban pelanggan. Yang keempat berfokus kepada peluang pasar. Nah, yang keempat itu pemasok. Terus yang ketiga itu dampak internet pada keunggulan kompetitif. Nah, di sini dampak internet pada keunggulan kompetitif, internet juga menciptakan kesempatan baru untuk membangun merek dan membangun dasar pelanggan yang sangat besar ya, dan setia yang bersedia membayar premium terhadap merek tersebut. Contohnya Yahoo, terus Blue Nile, Red Envelope, Overstock.com, Amazon dan lain-lain. Nah, terus di sini ada model rantai nilai bisnis. Nah, di sini model rantai bisnis itu menyoroti kegiatan tertentu dalam bisnis di mana strategi kompetitif dan sistem informasi memiliki pengaruh yang kuat. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, jelaskan bagaimana sistem informasi dapat mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Nah, di sini sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Nah, dalam arti yang sangat luas, istilah sistem informasi yang sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Nah, pada setiap proses diperlukan informasi yang sebagian dihasilkan oleh sistem informasi manajemen. Dalam manajemen, pengambilan keputusannya itu, keputusannya sudah diambil oleh manajer, merupakan hasil pemikiran akhir yang harus dilaksanakan oleh bawahan atau mereka yang bersangkutan dengan organisasi itu. Nah, terus di sini tuh ada 3 tahapan pengambilan keputusan dalam hubungan dengan sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama itu pemahaman. Kalau pemahaman itu proses penyelidikan mengandung pemeriksaan data. Sistem informasi harus meneliti semua data dan mengajukan permintaan untuk diuji mengenai situasi yang jelas. Nah, yang kedua itu perancangan. Perancangan sistem informasi manajemen harus mengandung model keputusan untuk mengelola data dan memprakarsai pemecahan alternatif.
Nah, yang ketiga itu pemilihan. Pemilihan sistem informasi manajemen mendorong pengambilan keputusan dari hasil perancangan yang disajikan. Nah, pertanyaan yang nah ini yang ya masih lanjut. Dukungan sistem informasi manajemen terhadap pengambilan keputusan dikenal dengan sistem pendukung keputusan atau Decision Support System atau yang disebut DSS. Definisi DSS dapat diartikan sebagai rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membuat manajer membuat keputusan. Keuntungan dalam menggunakan DSS yaitu, nah ini keuntungannya dapat menyelesaikan problem yang kompleks, lebih cepat dan dengan hasil yang lebih baik dibanding dengan pengambilan keputusan yang intuisi atau mengandalkan perasaan. Nah, yang ketiga, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bagi manajer. Yang keempat, meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. Nah, di sini ada 3 langkah yang dapat dilakukan dalam membuat DSS. Yang pertama itu mendefinisikan problem, yang kedua membuat model dengan DSS, yang ketiga menggunakan model tersebut untuk mendapatkan jawabannya. Ini soalnya identifikasi dan berikan contoh dampak sistem informasi terhadap organisasi, aktivitas bisnis, masyarakat maupun individu. Nah, di sini dampak teknologi bagi individu, organisasi, dan masyarakat sosial ya tidak disarankan sebagai hal yang baru. Kini kita telah banyak mengetahui dan merasakan kelebihan dan kekurangan penggunaan teknologi informasi. Nah, di bagian ini akan dilihat bagaimana TI memberikan pengaruh dampak-dampak yang akan dijelaskan. Berikut ini lebih mengarah pada dampak dari software teknologi informasi. Nah, yang pertama ini dampak TI pada organisasi. Penggunaan teknologi informasi termasuk web telah membawa banyak perubahan organisasional dalam berbagai era antara lain. Nah, di sini ada 5 nih yang saya ketahui itu: struktur organisasi, otoritas, kekuatan, yang kedua tugas dalam pekerjaan, yang ketiga jenjang karir karyawan, yang keempat supervisi, yang kelima pekerjaan manajer. Nah, yang kedua, dampak TI pada individu. Teknologi informasi menimbulkan berbagai dampak pada orang individu dalam pekerjaannya, antara lain dampak dehumanisasi dan psikologis, 2 kecemasan informasi, 3 tekanan pekerjaan, dan yang keempat itu video display, radiation expose, penggunaan keyboard dalam waktu yang lama. Nah, di sini juga teknologi informasi telah menguntungkan untuk masalah manusia dan sosial yang lumayan rumit, yang dibilang lumayan rumit lah. Terus seperti diagnosis medis, instruksi dengan bantuan komputer, perancangan program pemerintahan, pengendalian kualitas lingkungan, dan penegakan hukum. Nah, di sini ada beberapa manfaat TI untuk sosial, antara lain peluang bagi orang yang memiliki keterbatasan, seperti keterbatasan untuk dia ingin ingin jualan biar laku, gimana caranya dia harus daftar online untuk memasukkan barang-barang produk mereka. Terus perbaikan kualitas hidup, yang ketiga peningkatan dalam perawatan, dan keempat memerangi kejahatan. Nah, memerangi kejahatannya itu maksudnya itu kayak contohnya itu kayak misalnya ada hacker. Nah, itu kan bisa dibantu dengan teknologi yang sekarang yang lumayan canggih. Terus misalnya ada pencurian, kita bisa di CCTV. Nah, sekarang teknologi sudah mulai maju. Nah, terus yang kelima ini berikan contoh pengaplikasian konsep dasar basis data dan prinsip pemrograman untuk mengembangkan sistem aplikasi.
Nah, basis data merupakan kumpulan tabel-tabel yang mempunyai kaitan antara satu tabel dengan tabel lainnya sehingga membentuk suatu data untuk mengonfirmasikan suatu perusahaan atau instansi dari batasan tertentu. Nah, terus di sini contoh penggunaan aplikasi basis data dalam dunia bisnis. Nah, di sini tuh ada 6, contohnya itu bank. Seperti bank kan kita sekarang bisa pakai adanya mobile banking. Lalu bandara, kita nggak perlu jauh-jauh mesen ke tiket ke bandara lewat via online, Traveloka, terus Tokopedia bisa. Terus sekarang universitas kita apabila ingin belajar nggak perlu datang ke kampus untuk belajar, kita bisa lewat Zoom. Dan kalau apabila ada tugas, kita juga tidak perlu datang ke kampus, kita bisa melewati web yang sudah dibuat oleh kampus itu sendiri. Nah, terus dari penjualan itu kayak penjualan e-commerce, penjualan online seperti Tokopedia, Lazada online, kita tidak perlu jauh-jauh untuk mencari toko-toko tersebut untuk mencari barang yang kita inginkan. Lalu juga pabrik. Terus kepegawaian. Nah, kepegawaian ini kita nggak perlu seperti zaman dulu yang kita harus mencari perusahaan yang untuk mencari lowongan ke sana sini, tapi sekarang kita bisa langsung melihat di web atau di Google yang perusahaan membutuhkan pekerjaan. Lalu prinsip-prinsip pemrograman untuk pengembangan sistem adalah, nah di sini ada 6 sistem yang dikembangkan adalah untuk pengguna di dalam dan luar lingkungan Institut Pendidikan Indonesia. Lalu sistem yang dikembangkan adalah investasi modal yang besar. Nah, yang ketiga sistem yang dikembangkan memerlukan orang yang terdidik. Terus tahapan kerja dan tugas-tugas yang baru dilakukan dalam proses pengembangan sistem. Proses pengembangan sistem tidak harus diurut, jangan takut membatalkan proyek pengembangan sistem. Ya, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.